وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، شهادة نرجو بها النجاة يوم الدين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين ورحمة الله تعالى للعالمين، وعلى آله أصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وهب لنا ما وهبته لعبادك الصالحين. ثم أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, atas karunia dan setiap kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu bagian dari nikmat besar yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa melangkahkan kaki bersama-sama menuju masjid ini untuk melaksanakan sholat fardu maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita langkahkan tercatat sebagai pahala yang kelak akan menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita langkahkan itu jadi sebab derajat kita ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjadi sebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan rangkaian ibadah salat maghrib berjamaah yang kita laksanakan, doa-doa yang kita panjatkan diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa melakukan ketaatan dan amal saleh. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan, terlimpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau dan istiqamah untuk menjalankan sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Jemaah salat maghrib yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali melanjutkan kajian kita tentang kitab Al-Kabair yang berisi daftar dosa-dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala, karya Al-Imam Al-Hafidh Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Uthman Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Pada kesempatan yang telah lalu, pada pekan yang telah lalu, kita membahas dosa besar yang ke-18, yaitu kesaksian dusta. Pada kesempatan malam hari ini, insyaallah kita akan memasuki pembahasan dosa besar berikutnya. Qala al-Imam al-Zahabi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin.
Al-kabiratu at-tasi'ata asyrata syurbul khamri. Berkata Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala, dosa besar yang ke-19 adalah dosa besar mengkonsumsi khamar. Khamar itu asalnya adalah minuman yang memabukkan yang terbuat dari anggur atau kurma di zaman dahulu. Dan orang-orang di masa jahiliyah dulu dan masa-masa setelahnya masih ada, apabila mereka ingin mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan dan bisa membuat mereka hilang akal, maka mereka membuat sebuah minuman dari buah anggur atau bisa juga dari kurma. Nah, minuman yang memabukkan yang terbuat dari anggur itu, begitu juga yang terbuat dari kurma itu disebut di dalam bahasa Arab dengan khamar, dan mengkonsumsinya di dalam Islam diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kalimat khamar walaupun asalnya tadi itu terbuat dari buah anggur dan juga kurma, akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperluas makna khamar. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan itu adalah khamar. Walaupun asalnya khamar tuna terbuat dari anggur dengan kurma dan asalnya minuman, tapi kemudian oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperluas makna khamar ini. Beliau menyebutkan kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan itu adalah khamar. Dan ikhwan Nabi, wa kullu muskirin haram, dan setiap yang memabukkan itu haram. Nah, artinya dari hadis Nabi ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap yang memabukkan itu hukumnya haram, berarti mencakupnya yang lain-lain yang tidak terbuat dari anggur, yang tidak terbuat dari kurma. Pokoknya pun entah ia minuman atau obat-obatan atau yang lain, kalau ingkonsumsi kemudian menyebabkan uluh nang mengkonsumsi mabuk, maka itu termasuk dalam ancaman dosa besar yang ke-19 tuh. Masuk dalam ancaman dosa besar yang ke-19, yaitu syurbul khamar, mengkonsumsi khamar. Jadi dah tidak lagi terbatas pada minuman-minuman. Pun yang memabukkan. Pun yang memabukkan. Baik minuman dan minuman si zaman itu mungkin tidak ada atau kebanyakan yang tidak terbuat dari anggur misalnya. Kalau bihin kalian hendak mahawi minuman yang memabukkan dari buah anggur. Nah, mungkin ada yang tidak terbuat dari buah angguren, tapi ia memabukkan, termasuk disebut dengan khamar. Termasuk seperti yang dikatakan oleh Nabi tadi, kullu muskirin haram, setiap yang memabukkan itu haram. Atau bukan minuman, misalnya obat-obatan, ekstasi, obat-obatan, pil-pil nang macam-macam deh, atau narkoba misalnya nang iinsap naik hidung, atau nakakuluhan si zaman itu lem, mainsap lem, itu memabukkan. Kalau memabukkan berarti termasuk si huang ancaman itu, termasuk si huang ancaman itu. Pokoknya pun yang dikonsumsi kemudian ketika mengkonsumsinya itu menyebabkan orang itu mabuk, maka itu bagian dari syurbul khamri, mengkonsumsi khamar, mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan, dan itu adalah bagian dari dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam kitab Al-Kabair disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala di urutan dosa besar yang ke-19. Kemudian kita akan melihat beliau menukilkan untuk kita, membawakan untuk kita beberapa ayat-ayat Al-Quran tentang haramnya
mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan ini, tentang ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala, begitu juga ancaman-ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang mengkonsumsi yang memabukkan. Ain pun bentuk, ain pun jenisah. Mentam tame sehitu. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala yang pertama menukil ayat Al-Qur'an dalam surat Al-Maidah ayat 90 91. Dan beliau qala Allah taala, Allah taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis shalah fahal antum muntahun. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, sesuatu yang memabukkan tadi, sesungguhnya khamar atau sesuatu yang memabukkan, wal maisir dan judi. Ini pun bentuk permainan ya. Kalau si permainan teh ada judi, maka ete termasuk cak uang ayat tuh. Dan are macam entah perlombaan kah, kian tiap peserta ya seberataan wajib bayar, lalu pendaftaran dari peserta-peserta teh ete nang ijadian hadiah, sementara peserta ya seberataan bayar. Atau sekedar main-main misalnya lalu bertaruhan, itu bagian dari judi. Atau misalnya memilih, itu nang are memilih ini bahasa apa, ada rancak si warung-warung deh memilih model bola batu kah, ada hadiah-hadiah biasa ya, bayar irubut bihin deh. Kalau bihin gambar dibuka gambar ada nomor, kalau ternyata ada nomor teh gitu hadiah nomor berapa dapat ET berarti memilih. Atau misalnya ada cakatun ba TP-an setua mara takuluk botol TP-an, kalau ia tame dapat hadiah, kalau ia luput tidak dapat deh. Kau bahasa andai bebayar TP andai, kalau tame mara takuluk botol dapat ia hadiah, tapi kalau luput tidak dapat hadiah. Ini itu bagian dari judi cak. Dan masih arebi hindai macam-macam dari judi. Ikon Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar atau sesuatu yang memabukkan itu, dan juga judi, wal ansab dan juga kurban yang dipersembahkan kepada berhala, antam uluh syirikin bihin, orang-orang si masa jahiliyah batu ete memiliki kebiasaan mengorbankan hewan kurban tapi dipersembahkan kepada berhala-berhala nelen, kepada patung-patung nang nyembah eleh. Jadi itu mengorbankan hewan kurban tetapi bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dipersembahkan untuk berhala dan patung-patung yang mereka tuhankan dan mereka sembah. Itu disebut ansab di dalam Al-Qur'an. Jadi kikuan Allah, sesungguhnya khamar, minuman yang memabukkan atau sesuatu yang memabukkan, dan juga judi dan persembahan-persembahan atau kurban-kurban yang dipersembahkan untuk patung-patung dan berhala. Wal azlam, begitu juga al-azlam itu mengundi nasib dengan anak panah, dan itu merupakan kebiasaan jahiliyah bihin cak, merupakan kebiasaan jahiliyah. Jadi si masa jahiliyah, setiap huma orang-orang jahiliyah deh si gapi lawang abelua ada pelanan anak panah, kemudian si huang pelanan anak panah teh i andak elen telu anak panah, telu pucuk atau telu tujuk anak panah. Ije anak panah tulis saya if'al, kerjakan. Kemudian ije anak panah hindai tulis saya la taf'al, jangan kerjakan. Mbah teh ije anak panah tulis saya kosong.
Apabila uluh tun hendak melakukan aktivitas di luar huma empun huma tena, entah ia hendak musafir kah, hendak melakukan perjalanan, hendak tulak begawi, setiap kali hendak beluak huma teh, hendak melakukan aktivitas di luar humaya, maka ia sebelum beluak teh menjumput hello, mengundi nasi pak andau tu apakah bagus atau humbuy. Injumput tak ije anak panah nang beluak. Kalau nang beluak teh kerjakan lanjut ia tulak. Hendak musafir berarti tulak biya. Tapi kalau ketika injumput anak panah siwang pelanaya teh nang beluak teh la taf'al, jangan kerjakan balang ya tulakan dewe teh. Itu enggak di dalam Islam larang oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan al-azlam, itu mengundi nasib dengan anak panah. Bagi Allah Subhanahu wa taala berapa macam sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala Allah sebutkan dalam satu ayat. Yang pertama sesungguhnya khamar dan judi, itu juga kurban yang dipersembahkan kepada berhala dan juga mengundi nasib dengan anak panah, rijsun, Allah Subhanahu wa taala perbuatan keji. Perbuatan keji artinya perbuatan yang tidak bagus, perbuatan buruk si huang Islam. Kemudian ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Allah menyebutkan rijis, itu perbuatan yang keji, perbuatan yang tidak baik, min amalis syaitan, Allah termasuk perbuatan setan, masuk perbuatan. Dan itu menunjukkan ketika Allah menyebutkan beberapa perkara itu minuman keras atau mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan, berjudi, kemudian berkurban untuk berhala, persembahkan sesuatu untuk berhala, kemudian mengundi nasib dengan anak panah atau dengan yang lain ya kita. Allah itu adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Ini artinya Allah melarang umat Islam untuk melakukan apa-apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Kemudian gikuan Allah ini fajtanibu la'allakum tuflih. Maka jauhilah oleh kalian agar kalian beruntung. Ya Allah menjauhi, larang oleh Allah Subhanahu. Nah, poin yang hendak dinyampaikan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala sewang ayatun ada kalimat al-khamar. Khamar atau sesuatu yang memabukkan. Artinya salah satu dari apa yang dilarang oleh Allah di dalam ayat ini termasuk juga khamar. Kon Allah termasuk khamar itu perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Kon Allah fajtanibuh, maka jauhilah oleh kalian agar kalian Dulu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika awal-awal pengharaman khamar, sejarah pengharaman khamar tu tidak langsung iharaman ya Allah Subhanahu Wa Taala ini. Tamen hantam kearean daripada sahabat-sahabat Nabi nang hanyar tame Islam, memang kebiasaannya sebelum Islam si masa jahiliyah mengkonsumsi minuman keras, mengkonsumsi sesuatu yang mabukkan. Jadi ketika Allah akan mengharamkan khamar itu diharamkan oleh Allah secara perlahan, berangsur-angsur, tidak langsung Allah menurunkan ayat lalu haram. Awala firman Allah Subhanahu wa taala, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Orang-orang bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang minuman keras atau tentang khamar dan judi. Lalu firman Allah, qul fihima ithmun kabir wa manafi'u linnas. Katakan, sungguhnya pada minuman keras atau pada khamar itu dan pada judi itu ada dosa yang besar. Walaupun ada aja manfaat bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi dosa ya wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Dan dosanya lebih besar daripada manfaat. Itu awala. Jadi ketika Allah menurunkan ayat itu, ayat pertanyaan-pertanyaan tentang hukum khamar dan judi, hindai diharamkan. Hindai diharamkan. Masih ada para sahabat nang minum minuman keras. Kemudian hingga sampai pada suatu saat ada salah seorang sahabat yang mabuk, lalu imbita sembahyang. Rupa pas lagi sembahyang teh kan si huang sembahyang bebacaan. Dia kondisi mabuk, imbita sembahyang lalu merayau meritau. Huang sembahyang. Inagur ya Allah Subhanahu wa taala. Ikawan Allah Subhanahu wa taala, wala taqrabus salata wa antum sukara. Jangan mendekat ya salat jika kalian dalam keadaan mabuk. Tidak paham nang baca, tidak sadar nang ucapan nyame gara-gara mabuk teh. Ingat anak ya Allah, hindai haram secara keseluruhan yang khamar.
hingga pada akhirah Allah turunkan ayat itu. Nah, Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sungguhnya khamar, sungguhnya judi, sungguhnya persembahan kepada berhala dan juga mengundi nasib dengan anak panah, itu semuanya adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian beruntung. Allah Subhanahu wa taala lalu mulai saat itu diharamkan khamar dan tidak boleh sama sekali dikonsumsi oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai zaman itu. Baik, zaman itu bahkan sampai hari kiamat kareh tetap haram dan bagian daripada dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di kawan Allah Subhanahu wa taala pada ayat berikutnya Allah menjelaskan bahwa semuanya ini cuman mendatangkan mudarat, mendatangkan permusuhan dan tidak ada manfaatnya sama sekali. Kawan Allah, innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Sesungguhnya dengan khamar dan judi itu setan ingin menyebabkan kalian saling bermusuhan dan saling membenci dan ingin menghalangi kalian dari mengingat Allah dan dari sholat. Apakah kalian berhenti dari itu semua? Jadi kawan Allah, khamar, judi, itu cara setan untuk mahawi kita saling bermusuhan, untuk mahawi kita saling membenci satu sama lain gitu bi. Uluh nang mabuk pasti jadi mabuk teh bermusuhan dengan kawala, dia sadar amtun kawal teh inampar kawala. Tapi sebab apa mabuk? Bahkan kadang-kadang ada nang sampai saling bunuh-membunuh apabila jadi konsumsi sesuatu nang memabukan tuh. Di macam itu aja. Awalnya mungkin akur-akur bi, tapi ketika nang ije manang, nang ije kalah, lalu nang kalah tun sangkal. Akhirnya terjadi permusuhan antara elen nang judi. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mudaratnya menyebabkan orang-orang saling bermusuhan, orang-orang saling membenci satu sama lain. Itulah mudarat dari khamar, itulah mudarat dari yang itu. Itu upaya syaitan untuk menyebabkan orang-orang itu tadi saling bermusuhan dan saling membenci. Kemudian juga dengan khamar dan judi itu, ikhwan Allah Subhanahu wa taala, syaitan yasuddakum an dzikrillah, menghalang-halangi kalian dari mengingat Allah. Kita bi uluh nang mabuk. Uluh nang mabuk beda harapanin berzikir. Mabuk sambil berzikir nih akalah. Uluh nang lagi judi, pemain judi. Saat macam itu saat ia dasar bujur mida ingat lalu dengan Tuhan. Mida ingat lalu dengan Allah Subhanahu wa taala, makanya bahaya gawi dosa teh. Begitu juga wa'anis shalah, dengan khamar dan juga judi tadi. Syaitan itu ikhwan Allah Subhanahu wa taala menghalang-halangi kalian dari mendirikan dan menegakkan salat. Mabuk. Ya, harapannya sembahyang Allah mabuk. Kalaupun sembahyang sama yang terjadi dengan para sahabat, ketika sembahyang dalam keadaan sakau, dalam keadaan mabuk, maka nang imbaca tidak jelas ya. Nyama yang merayau budas, tidak membaca surah-surah sewang Al-Qur'anin, tidak membaca ayat-ayat Al-Qur'anin, tapi malah merayau meritau. Tapi akala nihau, dia menyebabkan orang itu terhalangi dari zikir kepada Allah dan mengingat Allah dan juga dari sholat. Kemudian ikhwan Allah, fahal antum muntahun, apakah kalian mau berhenti? Sebenarnya Allah sudah memang menyuruh para sahabat untuk berhenti nyalangam menghirup minuman keras teh, nyalang sama sekali am. Anta memang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqad naha azza wa jalla fi hadhihi al-ayati 'anil khamri. Sungguh Allah azza wa jalla di dalam ayat ini ikhwan beliau melarang dari mengkonsumsi khamar, mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan. Wa hadzara minha, dan Allah memperingatkan hamba-hambanya dari mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan itu. Kemudian wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ikhwan beliau, ijtanibul khamra, jauhilah oleh kalian khamar.
Jauhilah oleh kalian sesuatu yang memabukkan. Sami'in? Fa innaha ummul khaba'ith. Karena sesungguhnya khamar itu atau sesuatu yang memabukkan itu adalah induk dari semua keburukan dan semua dosa. Uluh nang maihup minuman keras, uluh nang mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan, setelah nihau akala, maka setelah ete ia akan menggawi dosa macam-macam. Dan ete nang rancak imanga itah. Oh, jadi mabuk pasti arek dosa-dosa selanjutnya nang inggawi ya. Maka itulah Nabi SAW menyebut khamar itu, menyebut sesuatu yang memabukkan itu sebagai ummul khaba'ith, induk dari segala kesalahan dan dosa. Apabila nih hawam akal teh, mungkin arek dosa-dosa lain nang inggawi ya, gara-gara mengihop khamar, gara-gara mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan. Dan itu terjadi si umat sebelum itah. Ingisahan Sayyidina Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu, kon beliau pada umat sebelum umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada seorang laki-laki ahli ibadah. Lalu dijebak oleh seorang wanita, seorang perempuan. Dijebak perempuan tun, inyohoa hihiluh bawi tun seorang budaka mengguang si ahli ibadah tun. Koya ingguang luha tuwe teh ahli ibadah hete humaya nyoho iya dumah maraukanku menjadi saksi. Ining diminta menjadi saksi hakunai. Tak marahuman luh bawi teh. Rupa sampai si human luh bawi teh tame marahuang lepah. Lawang huma ingunci asndaya, jendelan huma ingunci asndaya. Dia nyoho kaya hiluh bawi teh. Lalu ikon luh bawi teh sebujur ayaku mengahau ikau marahitun midah hendak menyoho ikau menjadi saksi hendak menyoho ikau menjadi saksi tapi kikwaya ikau inyoho ku melakukan salah satu dari telu dosa tu, kau harus hakun. Namun humboy maka ikau inuduhku hendak memperkosa ayaku. Ingisahan Sayyidina Utsman bin Affan. Jadi silahkan pilih salah satu dari telu dosa tu. Yang pertama kikwaya ikau berzina dengan yaku. Ikuan ahli ibadah tu zina tak besar dihandakin bilengkuin namun berzina ya. Yang kedua ikuan uluh bawi itu ikau membunuh pembantun kutun impatei kaya itu dosa besar cak menghilangkan nyawa uluh bahkan darah tak datuh cak di dalam Islam belengku cak. Lalu endai pilihan yang ketiga ikuan uluh bawi itu ada sebotol minuman keras diihup. Koya khomar, minuman keras. Dosa cak koya dosa besar cak. Man etun man yang paling mahian. Antam kalau memperkosa atau berzina dengan lu bawi itu, babuah ya betihi. Panjang ini urus saya. Membunuh dak tun atau membunuh pembantu tun menihawan nyawa ulu. Dosa saya datuh bebanaran. Kan panjang cak urus saya kalau sampai ketahuan ulu. Lagi koya etun be. Amun minum minuman keras kan antara yaku dengan Allah mah lagi koya. Amun nang duwe andau tak zina antara yaku dengan luh bawi dengan Allah. Tak membunuh antara iya dengan ulu kemudian dengan Allah. Dosa minum minuman keras tu antara yaku dengan Allah mah lagi koya. Nyaman bi taubatah. Yaku milih etun bi. Milih minum minuman keras tu. Diihup ah. Sekali miihup ije galas nyanyat. Diihup hindai dua galas nyanyat. Dihiup hindai telu galas nyanyat. Akhirnya sampai nihau akal sampai mabuk. Pas ia mabuk yang terjadi kayak mabuk teh ia berzina dengan luh bawi teh. Dan setelah berzina dengan luh bawi teh baca di pembantun luh bawi teh. Akhirnya gara-gara mengihup minuman keras seberataan dosa inggawiyah. Seberataan dosa dilakukan oleh laki-laki itu. Padahal uang pikir ya itu yang paling mehian anda mau urusnya dengan Allah tapi ternyata benar kata Nabi SAW ketika Nabi menyebutkan ummul khaba'ith bahwa khamar ini minuman keras ini atau sesuatu yang memabukkan ini adalah induk dari segala dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hantam gara-gara minum minuman keras dosa nang lain kawa tegawi cak. Gara-gara mengihup sesuatu nang memabukkan atau mengkonsumsi sesuatu nang memabukkan tuh
dosa-dosa nang lain, maksiat-maksiat nang lain, kesalahan-kesalahan nang lain, umpat tegawi. Itulah yang nyebut Nabi ummul khaba'ith. Jadi kikuan beliau sallallahu alaihi wasallam, ijtanibul khamra, jauhilah oleh kalian khamar, fa innaha ummul khaba'ith, karena sesungguhnya khamar itu adalah induk dari segala dosa. Nitah kita zaman nitah awala minum minuman keras, ke akhirah jadi minuman keras teh tahu bunuh ulu. Ada cak rancak mengiti si berita misalnya gara-gara seorang ayah minum minuman keras, mabuk beli huma, lalu memperkosa anak kandungnya misalnya wong huma teh gara-gara mihup minuman. Itulah yang nyebut Nabi ummul khaba'ith. Kemudian faman lam yajtanibha, barang siapa yang tidak menjauhi sesuatu yang memabukkan, faqad asallaha wa rasulah, maka sungguh dia telah melakukan maksiat kepada Allah dan Rasulnya, wastahaqqal adzaba, dan dia berhak untuk mendapatkan siksa dan azab dari Allah Subhanahu wa taala, bimaksiyatillahi wa rasulihi, karena dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi Allah sudah menyuruh untuk menjauhi, berarti harus benar-benar dijauhi. Tapi kalau tetap dikerjakan, tetap mengkonsumsi yang memabukkan, maka telah melakukan dosa dan maksiat kepada Allah dan berhak mendapatkan siksa dan azab Allah Subhanahu wa taala. Wa man ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Dan ikon beliau Allah taala berfirman, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududahu, dan melampaui batasan-batasan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan sudah ditetapkan oleh Allah. Itu nang tahu inggawi, itu nang humur. Batasan-batasan dosa nang tidak tahu halau. Sudah ditetapkan. Qul Allah wa yata'adda hududahu, barang siapa yang melampaui batasan yang sudah dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ditetapkan oleh Allah, maka balasannya adalah yudkhilhu naran, Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Khalidan fiha, dia akan kekal di dalam neraka. Buat maksiat kepada Allah itu harus dirinci. Ayat ini ketika Allah mengatakan orang yang berbuat maksiat melampaui batasan-batasan yang sudah ditetapkan oleh Allah, masuk neraka dan kekal di dalamnya, itu apabila dia menganggap halal. Dia menganggap halal perbuatan maksiat itu. Apabila dia menganggap halal perbuatan dosa itu. Tapi kalau sedang menggawi dosa tapi ada anggapan besok wang ate ya itu dosa, ya aku menggawi itu arek dosanku, masih ada harapan, ada kemungkinan buat dari neraka. Tapi kalau sudah sampai anggap ya halal, bidak neneinin menggawi dosa itu, bidak neneinin maihub minuman keras tun, tidak ada larangan yang sewang Islam, itu bahaya. Itu nang inyebut ya Allah khalidan fiha, dia akan kekal di dalamnya, walahu adzabun muhin, dan untuknya atau baginya siksa yang menghinakan. Siksa yang menghinakan di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma beliau berkata, lamma nazala tahrimul khamri, manakala turun pengharaman khamar, pengharaman minuman keras atau sesuatu yang memabukkan, masyas sahabatu ba'duhum ila ba'din, bahagian sahabat menjumpai sebahagian lainnya. Jadi ketika mohon ayat nang andau nang pertama andau, lalu sahabat-sahabatun saling menjumpai satu sama lain. Konelen saling berkata di antara mereka, hurrimatil khamru, khamar telah diharamkan. Wa ju'ilat adlan lisyirki, dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan dan menyamakan khamar ini dengan kesyirikan. Kenapa Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan seperti ini, dan para sahabat mengatakan bahwa khamar ini disandingkan oleh Allah, disamakan oleh Allah dengan menyekutukan Allah? Karena memang ayat nang andau kan dikon Allah, innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam, sesungguhnya khamar di al ansab, berkurban untuk berhala, itu kesyirikan.
mempersembahkan sesembelihan untuk berhala, ini adalah bagian dari kesyirikan. Nah, ketika Allah menyandingkan khamar dengan menyembelih untuk selain Allah tadi, makanya para sahabat menyebutnya Allah menyandingkan dan menjadikan khamar ini sebagai sesuatu yang sama dengan kesyirikan, sesuatu yang disetarakan oleh Allah dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat langsung bersalang hantam, itu dosanya luar biasa. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menyandingnya dengan dosa syirik, berarti dosa minum minuman keras, dosa mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan itu di sisi Allah sangat amat besar sekali. Amat jatuh bebenaran. Wa dhahaba Abdullah ibnu Umar, dhahaba Abdullah ibnu Amr illa anna al-khamra akbarul kabair wa hiya bila raibin ummul khabaithi wa qad lu'ina syaribuha fi ghairi hadis. Dan Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma berpendapat bahwasanya mengkonsumsi khamar, mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan itu termasuk dosa besar yang paling besar. Pada pekan yang telah lalu baca hadis Nabi yang sihuanga Rasulullah SAW menyebutkan telu dosa besar yang paling besar. Pertama syirik, yang kedua durhaka kepada orang tua, yang ketiga memberikan kesaksian dusta. Tidak ada yang penyebutan khamar. Cuman Sayyidina Abdullah bin Amr berpendapat bahwa khamar itu termasuk cakikan beliau, termasuk di antara dosa besar yang paling besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahia, dan khamar ini kata beliau tidak diragukan lagi ummul khaba'ith, induk segala dosa, induk segala maksiat. Tapi gara-gara khamar tena arek dosa-dosa dan maksiat yang dilakukan oleh orang yang minum khamar. Wa qad lu'ina syaribuha, dan Allah Subhanahu wa taala telah melaknat orang yang mengkonsumsi khamar ini, baik menghirup minuman keras, menghirup yang memabukkan, konsumsi narkoba dan yang lainnya, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala gikuan beliau fi ghairi hadis, di dalam banyak hadis. Tarik hadis-hadis Nabi. Makanya Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah taala ketika menyebutkan dosa besar yang ke-19 mengkonsumsi khamar itu, beliau arek bebanaran menyebutkan hadis-hadis yang berkaitan dengan minum minuman keras tuh. Arek bahkan berlambar-lambar tuh arek bebanaran teh. Nah, memang banyak sekali ancaman-ancaman bagi pelakunya, baik itu dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ataupun dari asar-asar para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara ya, wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram wa man syaribal khamra fid dunya wa mata wa lam yatub minha wa huwa mudminuha lam yashrabha fil akhirah. Rawahu Muslim. Yang pertama hadis dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ikuan Nabi, kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan itu disebut dengan khamar. Jadi pun yang memabukkan, minuman kerasa dengan berbagai macam merek, kan arek merek macam-macam. Kemudian narkoba atau narkotika, kemudian indai yang lain-lain yang memabukkan, lem-lem nang insap nang kakuluhan, atau misalnya oplosan nang ihawi-ihawi lain yang campur-campur lain dari obat-obat macam-macam deh. Kalau ia memabukkan, maka itu ikon Rasulullah bagian dari khamar. Kullu muskirin, semua yang memabukkan, semua yang memabukkan adalah khamar. Kemudian ikon beliau, wa kullu khamrin haram, dan setiap khamar itu hukumnya haram. Dan itu kita baik are atau isut mengkonsumsi ya sama-sama haram. Makanya di dalam hadis lain ikon Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma askara kathiruhu faqaliluhu haram. Apabila mengkonsumsi are menyebabkan mabuk, maka walaupun isut mengkonsumsi tetap haram. Walaupun isut dia tetap haram. Elah bahannya hanya mencoba-coba, merasa-rasa. Walaupun isut, walaupun diajukan salah jari nitah lalu ia hendak sigela, tetap haram hukumnya. Tetap hukumnya
haram. Dan Nabi menyebutkan macam itu. Kemudian ikhwan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man syaribal khamra fid dunya," barang siapa yang mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan, meminum minuman keras atau meminum khamar di dunia, wa mata, dan dia mati dan belum sempat bertaubat dari dosa meminum minuman keras itu, wa huwa mudminuha, dan dia termasuk orang yang candu terhadap minuman keras itu, maka balas saya, lam yashrabha fil akhirah, orang itu tidak akan pernah lagi meminum khamar di akhirat. Jadi ada di antara kenikmatan surga teh minum khamar. Isi surga kareh seberataan uluh nang tame surga mendapatkan kenikmatan itu. Kecuali uluh nang waktu si dunia helu ambigi merasakan minuman khamar teh. Tidak merasa am sih di akhirat. Sabar ya helu nang hindi pigi merasa coba merasa si dunia. Antam ada ab karehinya diaan ya Allah sih di akhirat. Saya ada sungai. Sungai arek si surga. Di antara sungai itu nang nyebutan ya Allah Subhanahu wa taala soal Al-Qur'an, ada sungai nang isin sungai itu seberataan khamar. Berataan isinya sungai itu adalah khamar, minuman itu. Dan itu halal ketika dia di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hamba-hamba Allah yang masuk ke dalam surga, Allah berikan kenikmatan ini. Berikan kenikmatan itu. Nah uluh nang pigi maihu pasi dunia gikuan Nabi SAW, maka tidak akan pernah lagi mendapatkannya di akhirat kelak. Tidak akan pernah lagi meminumnya di akhirat. Dia terhalangi dari mendapatkan kenikmatan itu. Dan tentu nikmatnya khamar akhirat itu jauh lebih nikmat daripada khamar dunia. Kalau khamar dunia akan mahawi kekacauan budas, mahawi takuluk, pena melayang-layang, akal nihau, kian tahu menggawi dosa maksiat lain setelah itu. Tapi kalau khamar akhirat tidak sampai macam ETN kenikmat aya nikmat luar biasa, tapi tidak sampai mahawi uluh nihau akale, tidak sampai mahawi uluh sakau dan mabukin. Itu khamar akhirat. Nang pigi merasakan khamar si dunia, tidak akan mendapatkan lagi khamar di akhirat. Warawa Muslimun an Jabirin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna 'ala Allahi 'ahdan liman syaribal muskira an yasqiyahu Allah min tinatil khabal. Qila ya Rasulullah wa ma tinatul khabal? Qala 'irqu ahlin nar au 'usaratu ahlin nar. Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Dia berkata, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah berjanji, dan janji Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Allah berjanji bagi orang yang mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan, pada hari kiamat nanti Allah akan memberinya minum dari tinatul khabal, salah satu siksa yang didapatkan oleh yang mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan. Akan dituangkan ke mulutnya pada hari kiamat nanti tinatul khabal. Lalu para sahabat berinsek, bukan para sahabat, wahai Rasulullah, apa yang engkau maksud dengan tinatul khabal ini? Lalu kikuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinatul khabal yang nanti pada hari kiamat akan dimasukkan ke mulut-mulut orang yang ketika di dunia mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan, itu adalah irqu ahlin nar, keringat penghuni neraka. Paluh, atau bahasa pembuangan teh kasapa, kasap penghuni neraka, bekasap itu inyuapan hi Allah marak nyamen uluh nang waktu si dunia pigi mengkonsumsi sesuatu nang memabukkan. Daya mengkonsumsi ayak nyame ya berarti nyuapan marak nyame ya. Bila insap ayak hidung namen hi Allah ayak hidung. Dan nyaman-nyaman menginsap dalam keringat si neraka. Asap kawal gin, jadi olahraga di insap bimina nyaman nih. Apalagi asap uluh yang inyiksa ya Allah si huang neraka. Kemudian si huang riwayat lain, tinatul khabal itu bukan keringatnya, lain kasapain kawan Nabi SAW, tapi isaratu ahlin nar, yaitu sisa-sisa dari tubuh penghuni neraka yang sudah hancur lebur disiksa di dalam neraka. Jadi uluh nang tame neraka kemudian disiksa, itu tubuh akar itu dihancurkan oleh Allah gara-gara dahsyat siksaan Allah sewang neraka, dihancur. Nah kehancur itu
keping-keping dari tubuh-tubuh orang yang hancur karena siksa di dalam neraka, ete kareh nang inyuapan hi Allah marak nyamen uluh nang maihup minuman keras. En dahaya, en dai nanaya hampis buruk nyamean marak nyame batu yang menjijikkan, yang sangat menjijikkan. Dan itu salah satu balasan. Dan ete ihupan ya Allah Subhanahu wa taala macam ete si huang neraka. Dahlah tamek neraka, huang neraka maihub dahak-dahak nanak-nanak dari penghuni neraka nang hancur lebur nyiksa ya Allah Subhanahu wa taala teh. Mudah-mudahan itahin jauhan ya Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa seperti itu. Mudah-mudahan selalu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dijaga dari berbuat dosa besar kepada Allah, dan mudah-mudahan diberi taufik untuk bertaubat dari dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.